Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Wah, kurang semangat nih. Kalau saya bilang selamat pagi teman-teman semua, teman-teman jawabnya pagi, pagi, pagi. Allah Akbar gitu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya, wah ada yang capek ini. Kesibukannya apa nih? Sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Sibuk kuliah, kerja, Masya Allah, kuliah, kerja, organisasi juga. sibuk belajar. Sibuk belajar, Masya Allah ya. Jadi saya ucapin terima kasih ya kepada teman-teman semua sudah hadir dan bersedia untuk mengikuti layanan konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali dengan doa ini, layanan konseling pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan konseling pada pagi hari ini dapat tercapai dengan baik. Amin. Nah, ini kan merupakan sesi konseling yang pertama ya. Kita belum saling kenal nih, ya kan? Belum kenal. Jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak taruh. Ya, perkenalan dulu. Jadi kita perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Niswatul Muna Awalidah, bisa dipanggil Kak Niswa. Saya mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4. Lanjut. Menyebutkan nama, nama lengkap ya, nama panggilan sama hobinya apa sih gitu. Perkenalkan, nama saya Siti Saro, biasa dipanggil Saro. Hobinya ya melakukan sesuatu kegiatan lah. Masya Allah ya, disapa dulu. Hai Kak. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, biasa dipanggil Fatona. Ada yang Ona juga. Iya. Apa tadi? Hobi. Iya. Hobi traveling, Kak. Baik, traveling nih. Sudah kemana aja nih? Ke kampus. Ke kampus terus travelingnya belajar terus ya. Oke, kita sapa dulu ya. Hai Kak Fatona. Hai Kak Fatona. Halo. Monggo lanjut. Perkenalkan, nama saya Puri Handayani Siti Wahyuningsih, biasa dipanggil Puri. Hobinya healing. Healing, Masya Allah. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah pernah melakukan layanan konseling kelompok belum? Belum pernah. First time ini berarti ya, perdana. Sudah tahu apa itu layanan konseling kelompok? Belum juga. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Jadi layanan konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan atau kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan kita mencari solusi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas teman-teman. Jadi ada 4 asas. Yang pertama itu asas kenormatifan. Jadi topik yang kita bahas atau bahasan dalam konseling kelompok itu nanti sesuai dengan norma-norma. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman itu datang dalam layanan konseling itu karena atas dasar sukarela, bukan terpaksa ya, karena saya atau karena temannya gitu. Terus yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi nanti dalam layanan konseling kelompok teman-teman tuh bebas dalam mengungkapkan gagasan, ide, atau pikirannya. Terus yang terakhir itu asas kerahasiaan. Jadi teman-teman nanti apapun yang kita bahas di sini jangan sampai dibahas di luar sesi layanan konseling kelompok ya. Oke. Karena ini juga first time, jadi topik yang akan kita bahas pada layanan konseling pagi hari ini tuh sudah saya tentukan, yaitu tentang keterampilan memanajemen waktu. Tujuannya agar kita nanti tahu apa sih itu manajemen waktu, apa sih dampaknya jika kita manajemen waktu kita itu buruk atau baik, terus manfaatnya juga apa, terus pentingnya tuh apa, terus kita juga bisa mengimplementasikan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Oke.
Nah selanjutnya yaitu sesi layanan konseling kelompok ini akan kita lakukan 2 kali pertemuan. Sekali sesinya itu 45 menit. Bagaimana teman-teman, sepakat? Sepakat. Oke. Selanjutnya kita ice breaking dulu nih. Sedikit ya. Jadi gini, permainannya gini. Pernah dengar ini nggak? Marina menari di atas menara gitu? Belum. Oke. Dicoba dulu ya. Oke. Gimana Kak? Marina menari di atas menara. Jadi gimana nanti kalau ada yang nggak kompak atau salah kita kasih hadiah? Setuju ya? Oke. Langsung saja kita mulai. Marina menari di atas menara. Marina. Ini ada yang salah ini. Tadi Kak siapa Kak Fatona Salah ya. Apa Capeknya, hadiahnya? aku udah bilang capek. Iya enggak, ini nggak bisa. Hadiahnya Hadiahnya apa ya? Gimana kalau suruh kita suruh ngaji aja? Surat apa gitu? Surat pendek atau surat yang dihafal aja lah. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anaba coba kepanjangan ya. Anas aja deh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Semoga fokus lagi ya. Oke. Saya tegaskan lagi bahwasanya topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang keterampilan manajemen waktu. Gimana teman-teman, udah siap? Insya Allah siap ya. Yuk lanjut. Karena ini tentang manajemen waktu. Nah, menurut teman-teman nih, manajemen waktu itu seperti apa sih? Gitu. Dimulai dari ini. Siapa ini tadi? Kak Sarah. Masih ingat? Manajemen waktu menurut saya itu mengelola waktu keseharian kita agar lebih produktif. Ya, boleh. Menurut saya manajemen waktu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur waktu. Ya kurang lebih kayak Mbak Siti Sarah. Kalau menurut saya proses mengendalikan waktu dalam melakukan suatu kegiatan agar lebih teratur, tertib, disiplin. Masya Allah, ya. Melakukan semua. Jadi ya, manajemen waktu itu adalah bagaimana upaya kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, melakukan gerakan dan juga pengawasan agar waktu yang kita lakukan itu lebih produktif gitu. Nah, lalu dalam manajemen waktu itu juga ada aspek-aspeknya teman-teman. Yang pertama yaitu penetapan tujuan dan prioritas. Terus yang kedua, mekanisme manajemen waktu. Dan yang ketiga yaitu mengontrol terhadap waktu. Begitu. Terus kan ini ada yang sibuk ya, sibuk kuliah, ada yang sibuk organisasi, belajar dan lain sebagainya. Lalu kendala dan kesulitan teman-teman nih dalam manajemen waktu tuh apa sih gitu? Dari saya juga. Ya nggak apa-apa, kamu terus ya. Kalau saya itu lihat kasur itu pengennya tidur terus. Wih, lihat kasur pengen tidur. Kalau saya pegang HP itu kayak ada magnetnya gitu. Wah. Jadi pengennya deket terus sama HP. Wih, HP-nya ada magnetnya teman-teman. Selanjutnya, Kalau menurut saya ya hampir sama sih kayak kakak-kakaknya. Kalau udah pegang HP sama rebahan tuh udah mager. ya, nikmat gitu ya. Sama sebenarnya. Tapi itu salah gitu ya. Lalu kalau masa teman-teman mau malas-malasan terus kan itu termasuk malas ya. Lalu apa sih yang dilakukan teman-teman agar gak kayak gitu lagi gitu? Mungkin bisa kalau Kak Fatona itu kan magnet kan sama HP kan. Wah. Mungkin bisa itu dijauhin HP-nya. Iya, boleh. Mungkin kalau aku kasurnya ya dilipat atau digimana ya. Kalau nggak usah masuk kamar. Jadi di luar Di kamar. ruang tamu atau Ya bisa sih. Iya kan? Biasa itu juga
biar nggak males gitu ya. Iya, benar banget. Udah ya? Iya. Ya, kalau dalam manajemen waktu tuh juga ada prinsip-prinsip teman-teman. Jadi yang pertama itu mengembangkan kepercayaan diri pribadi terhadap waktu. Terus yang kedua, mengidentifikasi tujuan jangka panjang. Jadi jangka panjang kita tuh tujuannya apa sih? Gitu. Terus yang ketiga, merencanakan untuk jangka menengah. Terus yang keempat, memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang terakhir itu komitmen tepat waktu. Jadi ya kita harus komitmen gitu kan, itu semua tugas nih. Ya komitmen kan, itu kan udah kewajiban kita untuk mengerjakan tugas, jadi itu komitmen kita gitu. Nah selanjutnya nih, kan udah tahu manajemen waktu itu apa. Pasti teman-teman juga merasakan dong manfaatnya ketika teman-teman dapat manajemen waktu dengan baik gitu. Lalu manfaatnya apa sih? Gitu. Manfaatnya ya waktu kita itu nggak terbuang sia-sia, lebih produktif lagi sih. Bisa. Gimana Kak? Manfaatnya Kak? Manfaat manajemen waktu. Ya lebih terkontrol gitu, kegiatannya lebih teratur gitu. Nggak saling tabrakan. Lebih terjadwal gitu. Tidak menunda-nunda kegiatan atau pekerjaan atau tugas-tugas kayak gitu. Ya, benar semua sih. Jadi ada tujuan lain juga, yaitu kita bisa mencapai produktivitas kita terhadap suatu kegiatan juga gitu. Terus memiliki reputasi profesional, kan kita bisa manajemen waktu, berarti kan kita profesional dong gitu. Terus juga kita juga kan kita bisa manajemen waktu, berarti kita nggak rebahan, nggak malas-malasan gitu-gitu. Nah selanjutnya, kalau dampak yang kita rasakan nih kalau kita manajemen waktu kita tuh buruk tuh apa sih dampaknya gitu? Kalau dari saya tuh waktu tuh terbuang sia-sia gitu kan. Waktu terbuang sia-sia. Iya, jadi deadliners gitu. Deadliners, ya benar banget. Jadi menunda-nunda pekerjaan. Iya benar banget sih. Deadliner, terus tadi Terbuang sia-sia. terbuang sia-sia, terus juga itu kan nggak baik ya. Terus apa sih? Contohnya nih, jadi cara teman-teman manajemen waktu tuh gimana nih? Ceritain dong. Siapa Kak? Siapa aja nih? Boleh. Siapa? Mungkin Kak Fatona. Kurang fokus kan. Ya kurang fokus, biar fokus ya teman-teman. Biar Kak Fatona Iya fokus. Kak, jadi saya ini kan seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau kesibukan saya itu kuliah, terus kerja, terus organisasi juga. Kayak kemarin itu saya pagi kan kerja, terus habis kerja itu sebelumnya kan saya udah siap gitu ya, terus udah niat habis pulang kerja nanti mau ke kampus nemui 2 teman aku. Sekalian mau ngumpulin tugas kayak gitu, tapi tugasnya itu dikumpulin ke kosan teman saya, jadi bisa diakhirkan gitu ya. Terus di sisi lain saya pas keadaan kerja gitu kan, itu kan jam kerjanya singkat, pulang jam 8. Terus pas saya kerja itu di WA teman saya, kamu mau ikut survei enggak gitu kan. Kebetulan juga saya itu jadi panitia humas gitu, jadi kan tugasnya memang nyari tempat kayak gitu, tempat yang akan diselenggarakan oleh kegiatan tersebut. Terus aku mikir di sini kan tugas saya cuma nyari tempat, masa saya mau tinggalin kayak gitu. Terus memang saya ada janji 2 teman saya, terus saya bilang ke 2 teman saya tadi, saya bukannya saya nggak menepati janji ya, tapi saya menunda janji. Jadi saya bilangnya lain hari saja gitu. Jadi saya memprioritaskan yang si humasnya tadi gitu. Karena di situ saya mendapatkan amanah. Jadi saya berusaha untuk bertanggung jawab gitu. Masya Allah ya. Jadi caranya tuh kalau Kak Fatona ini lebih ke skala prioritas. Iya. Jadi juga bisa sebenarnya ada cara-cara lain juga, yaitu ada to-do list. Jadi membuat daftar tugas. Jadi tugasnya apa? Yang tugas akan diselesaikan apa gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa mengenal waktu kita. Waktu teman-teman tuh seumpama biar produktif gitu ya, tempatnya di mana sih? Kan kalau di kasur katanya tadi, wah lihat kasur seperti magnet gitu ya, bikin kita rebahan. Terus HP juga gitu. Jadi kita bisa mengenali waktu kita gitu. Oh mungkin dengan aku sendiri di ruang tamu aku bisa lebih produktif nih, tugas aku bisa selesai nih gitu ya, kita di ruang tamu aja gitu. Mungkin ada yang di-sharing lagi? Saya tadi udah, kenapa nggak?
udah yang ya? lain. Oke, yang lain ada? Mungkin Kak Puri tadi. Belum ada. Oh, belum ada ya. Oke, nggak apa. Jadi selanjutnya gini, apa sih pentingnya manajemen waktu menurut kalian? Manajemen waktu. Iya. Penting banget Kak. Kalau nggak di manajemen waktu ya kayak tadi bisa keteteran kayak gitu. Kegiatannya jadi nabrak-nabrak kayak gitu. Jadi Jadi tidak tertib. Iya, jadi tidak tertib ya. Kurang terkontrol sih. Ya, ya berarti pentingnya manajemen waktu tuh waktu kita bisa lebih terkontrol, bisa lebih tertib, disiplin, dan kita juga bisa fokus gitu pada apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau dalam kesehatan mental gitu, agar kita nggak stres teman-teman. Jadi kan kita udah manajemen waktu ya, kita udah tahu apa yang akan kita kerjakan gitu. Berarti nggak ada waktu untuk kita overthinking, ya nggak sih? Kita nggak overthinking kan. Jadi nggak ada waktu untuk kita overthinking. Kita nggak bakal mikirin hal-hal yang berlebihan gitu. Yang itu tuh nggak ada manfaatnya gitu loh. Gitu. Nah selanjutnya saya akan berikan post test ya. Jadi kan ini tadi udah diskusi nih, sekarang saya berikan post test kepada teman-teman untuk diisi selama 3 menit. Jadi ini pulpennya teman-teman. Secara pribadi ya, nggak boleh mencontek. gimana ya bisa baca? Aduh kacamata kemana ya? Susah Kak. Apa dijawab ya kan, itu ya tentang manfaat tadi gitu ya. Ini nggak boleh mencontek ya, Harus nggak dikerjakan boleh ini dikerjakan sendiri kan, ini pertanyaannya pribadi, nggak mencontek gitu. dikasih nama nggak? Ya dikasih nama ya, jangan lupa dikasih nama sama. Oke siap Kak. Oke. Belum Kak, bentar sebentar lagi. Sudah? Boleh dikumpulkan. Terima kasih ya teman-teman. Nah, kan tadi udah kita bahas ya. Apa sih kesimpulan yang dapat teman-teman dari sesi konseling kali ini? Mungkin nanti kalau ini kan tadi udah konseling ya, mungkin nanti sampai rumah gitu kan bisa membuat dipraktekkan. gitu Iya, langsung dipraktekkan ya. eksekusi lah. Langsung dieksekusi, Masya Ya Allah. khususnya yang to-do list tadi mungkin Kak. Yang to-do list itu penting banget ya. Baik. Jadi selanjutnya saya juga mau ngasih tugas nih. Tugas PR. Tadi kasih PR. Ya, kasih PR. Jadi hadiahnya tuh saya kasih oleh-oleh PR. Jadi PR-nya nanti teman-teman membuat daftar kegiatan teman-teman selama di rumah ya. Iya. Jadi untuk kita bahas pada sesi konseling selanjutnya begitu. Begitu ya. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Itu nanti ditulis pakai tangan. Iya, ditulis tangan di kertas folio. Oh, kertas folio. Iya, di kertas folio. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dan keaktifannya pada sesi konseling pada pagi hari ini. Dan saya tegaskan lagi bahwa konseling selanjutnya akan dilakukan 5 hari lagi begitu. Baik, kita tutup sesi konseling pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman tadi berangkatnya ini diantar atau naik sepeda sendiri? Naik Naik sepeda sendiri ya? Oke, hati-hati ya. Semoga selamat, lancar sampai rumahnya. Amin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupain ya. Terima kasih Kak. Iya, Berarti terima ini kasih. 5 hari ke depan ketemu lagi sama mereka Kak. Iya, Semoga semoga. kita ketemu lagi. Iya, ketemu Belum lagi. punya WA-nya Kak. Oh nanti mungkin ya. Iya.
Iya boleh. Oke. Oke, hati-hati ya di jalan semuanya. Dadah.